Shalom, selamat sore kakak-kakak pemuda yang ada di rumah. Senang di sore hari ini saya boleh menyapa teman kakak-kakak pemuda yang ada untuk beribadah bersama-sama, untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung di rumah-rumah, tetapi di rumah masing-masing kita saja. Untuk itu mari kita memulai akan ibadah kita, mari siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga di saat ini Tuhan, oleh perkenananmu, maka kami boleh ada bersama-sama memuji dan memuliakan namamu dalam ibadah pemuda Jemaat Ebenezer Kelapa Lima yang boleh kami langsungkan di saat ini. Dan biarlah ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya kami alaskan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 ayatnya yang ketiga. Sore hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Firman kebenaran-Mu yang telah terbuka di hadapan kami ya Tuhan, kami rindu untuk boleh membaca, merenungkannya, agar firman kehidupan-Mu di saat ini boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami untuk boleh memuliakan Engkau. Tetapi kami sadar sungguh Tuhan, kami penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon curahkanlah Roh-Mu yang kudus, penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu, agar firman-Mu sungguh-sungguh boleh tertanam dalam hati kami, dan kami dimampukan untuk boleh melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-36 yang berbunyi sebagai berikut. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji.
itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat sore hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Kakak-kakak pemuda yang saya kasihi, kita mungkin sering berbelanja dan kita mendapati ketika kita berbelanja, kadang sekarang ini barang-barang yang kita beli sudah tidak dipacking di dalam kantong kresek, kantong plastik, tapi akhirnya kalau kita tidak membawa kantong yang ini, maka kita harus akan memegang barang belanjaan kita. Mungkin kadang kita merasa keki, kita merasa jengkel pada awalnya, tetapi itulah upaya pemerintah yang gencar untuk menjaga lingkungan hidup tempat kita berada ini. Kita tahu bahwa di saat ini banyak produk-produk yang digunakan, yang dipakai adalah produk yang sekali pakai, yang sebenarnya susah sekali untuk didaur ulang. Dan sampah plastik yang teristimewa yang kita gunakan, entah itu kantong kresek atau botol minuman dan lain-lain sebagainya yang kita gunakan, itu akan terurai pada 10, 100 tahun atau bahkan mungkin dikatakan 1000 tahun baru terurai di alam semesta. Dan kita lihat bahwa dampak dari sampah-sampah di lingkungan kita itu bukan hanya ada di darat, dia terus teralir sampai ke lautan. Dan kita lihat pengaruhnya bahwa ada ikan-ikan, ya, ikan paus, penyu. Bahkan kita juga mendengar ada rusa yang mati karena didapati mereka makan sampah-sampah plastik ini. Ya, jadi bagaimana yang harus kita sebagai anak-anak pemuda menyikapi tentang lingkungan di sekitar kita ini? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di sore hari ini yang kita baca, yang tadi terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kita tahu bahwa Allah menciptakan kita manusia adalah serupa dan segambar dengan Allah. Allah punya maksud untuk boleh hadir dalam kehidupan kita. Allah mau melakukan sesuatu dalam dunia ini bersama dengan kita, menjadi rekan kerja bagi Allah. Untuk itu ketika Allah menciptakan kita manusia laki-laki dan perempuan, Allah berfirman kepadanya, Allah memberikan tugas, Allah memberikan mandat yang boleh kita baca pada ayatnya yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itulah tugas dan tanggung jawab, itulah mandat yang diberikan kepada kita manusia. Bahwa kita sebagai manusia kita harus beranak cucu dan bertambah banyak. Bukan hanya itu, tetapi kita juga diperintahkan Tuhan, diberikan mandat oleh Tuhan untuk penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya, untuk memenuhi bumi dan menaklukkan itu, mungkin seringkali yang kita berpikir karena diberikan kepada kita, maka kita menggunakannya sekehendak kita, sebebas dan apa yang kita mau.
itu kita lakukan. Nah, tetapi sebenarnya tugas yang mandat Tuhan berikan kepada kita adalah untuk memenuhi bumi dan taklukkan bumi itu, dan kita boleh menggunakannya sebaik mungkin, dan harus kita menjaga seluruh kelangsungan kelestarian yang ada. Karena ada mandat juga yang ketiga adalah berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan memberikan tugas kepada kita supaya kita tetap ada di dalam menjaga keseimbangan alam yang Tuhan ciptakan untuk kita. Kita spesial di hadapan Allah. Kita begitu berharga. Setiap kita dijadikan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi dalam satu tugas dan tanggung jawab bersama untuk menjaga apa yang telah Tuhan ciptakan untuk kita. Kalau kita melihat sekarang ini, apa sih peranan kita sebagai pemuda, sebagai orang Kristen terhadap lingkungan di sekitar kita? Ya, kerusakan lingkungan di sekitar kita, apa yang harus kita buat? Kalau kita bilang kita sebagai orang Kristen, maka kita harus melakukan mandat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tugas, perintah Tuhan. Bahwa kita harus menjaga kelestarian dan keseimbangan. Dan kita lihat, sesungguhnya dalam perkembangan teknologi dan kemajuan yang ada, seringkali barang-barang yang diciptakan, yang dibuat itu adalah, kita gunakan, kebanyakan adalah untuk memenuhi kepentingan pribadi kita, kebutuhan-kebutuhan kita manusia, dalam hal sampai yang praktis, yang efisien, tetapi yang tidak diperhitungkan adalah dampaknya terhadap lingkungan. Kalau kita tidak menjaga lingkungan kita, maka kita akan lihat bencana yang terjadi, ya. Kita lihat ada banjir, apalagi sekarang kita ada hujan-hujan, mungkin ada yang mengalami kebanjiran sedikit di rumahnya, tetapi kita lihat di tempat-tempat lain, bahkan banjir itu sampai tinggi 1-2 meter, ya. Bahkan ada longsor. Juga ada hal yang ditimbulkan dari itu adalah penyakit. Kalau di saat ini kita bilang penyakit yang timbul, ya banyak hal, bahkan entahkah ya wabah pandemik corona ini juga membuat kita untuk sadar akan lingkungan sekitar kita, untuk menjaga mungkin mulai dengan kebersihan diri kita, lingkungan kita. Apalagi di saat ini, dengan pemerintah menganjurkan untuk kita untuk tetap stay at home, ya, sehingga yang kerja dari rumah, yang sekolah dari rumah. Jadi di saat ini yang bisa kita lakukan, turut partisipasi adalah mengikuti anjuran dari pemerintah ini. Bagaimana kita berupaya untuk mencegah atau membuat pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini. Tetapi lebih daripada itu, kita lihat ada satu manfaat dari yang ada, yang mana dulu kita berbicara lingkungan, tetapi kita tidak dapat mengatasinya. Karena hanya di wacana dibicarakan, tetapi kurang aksinya. Dengan wabah COVID-19 ini, maka kita lihat bahwa dikatakan dari lingkungan hidup kita, sekarang ozon yang katanya dulu berlubang, sekarang perlahan sudah mulai tertutupi. Karena apa? Polusi, emisi yang ada dari seluruh pabrik ataupun kendaraan-kendaraan bermotor yang kita gunakan sekarang sudah berkurang sangat banyak. Nah, kita belajar dari situasi dan kondisi yang sekarang ini, maka sesungguhnya kenapa kita tidak melakukan ini ya?
Mengapa kita tidak menjaga lingkungan hidup kita? Belajar untuk ketika kita mengurangi kegiatan-kegiatan kita, karena polusi ya akan berkurang. Kalau kita di Merauke itu paling enak, paling gampang. Apa yang enaknya? Yaitu kalau kita mau keluar rumah ke tetangga saja, yang kita lakukan apa? Harus ambil motor dan bawa motor, pakai motor. Nah, itu yang kita tidak sadari sebenarnya itu juga kan ada emisinya, ya. Itu juga akan merusak lingkungan. Tetapi di saat ini dengan stay at home, maka polusi itu berkurang. Nah, jadi kegiatan-kegiatan juga berkurang, sampah-sampah juga berkurang. Nah, cuma ketika kita hanya mendengar slogan bahwa bagaimana kita menjaga lingkungan supaya semisalnya kita lihat jangan berefek kepada binatang-binatang yang ada, ya. Kita lihat tadi ada binatang-binatang yang ikan paus, rusa atau penyu yang mati karena sampah-sampah plastik. Padahal itu adalah tugas kita juga untuk menjaga binatang-binatang yang ada yang Tuhan sudah ciptakan untuk itu. Sebelum itu timbul dari keinginan, kerinduan hati kita yang sungguh, maka biasanya kita tidak peduli. Tetapi tanggung jawab kita sebagai anak-anak pemuda yang mengaku diri sebagai orang Kristen, seharusnya ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan yang mengasihi kita, yang menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan mau kita melakukan kehendaknya, perintah-perintahnya, maka secara otomatis itu akan mengubah perilaku kehidupan kita. Bagaimana kita turut berpartisipasi untuk menjaga lingkungan kita tadi. Dengan kalau nanti setelah ini mungkin kalau kita ada melakukan sebuah aktivitas yang ada, kita bisa mengurangi sampah-sampah plastik. Ketika kita berbelanja, mari dengan sukacita kita menerima kalau kita harus membawa kantong sendiri dari rumah. Dan kita tetap menjaga lingkungan kita tetap sehat dengan tetap menjaga diri kita untuk selalu cuci tangan atau apapun yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Teristimewa di saat ini, kalau kita memang harus mengikuti aturan pemerintah. Sehingga di saat ini kita beribadah di rumah. Kakak-kakak tetap ada di rumah, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini yang kita rindu, yang kita inginkan adalah bagaimana kita berpartisipasi untuk taat pada pemerintah sebagai anak-anak Tuhan. Karena pemerintah juga adalah wakil Tuhan di bumi. Untuk itu, mari kita selaku pemuda menjadi pemuda yang kreatif. Kalau bisa, bagaimana kita boleh melakukan daur ulang, menciptakan segala sesuatu yang lebih baik, ya, untuk menunjang lingkungan hidup kita. Saya percaya di dalam iman yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan melakukannya bukan karena supaya dilihat orang, tetapi kita mau melakukannya karena kita mengasihi Tuhan dengan melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga lingkungan hidup kita. Dengan demikian, kita melakukan firman Tuhan, mandat dan perintah Tuhan terhadap kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan di saat sore hari ini sungguh boleh menjadi pegangan kita untuk bertindak selaku pemuda-pemuda gereja. Amin. Mari kita satukan hati kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Yesus Tuhan penebus kami yang hidup, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bila di saat ini kami boleh bersehati untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, semua ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan,
untuk berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hingga di saat ini. Ya Tuhan, di saat ini kami bersehati menyerahkan akan kakak pemuda yang ada dimanapun berada. Tuhan menolong dan mampukan kakak-kakak pemuda untuk boleh menjalani seluruh kehidupan mereka tetap mengandalkan Engkau. Di tengah-tengah wabah pandemi ini Tuhan, biarlah sungguh kekhawatiran yang ada di sekeliling kami membuat kami untuk tetap memandang hanya kepada Engkau, Tuhan penolong dan pelindung kami yang setia. Ya Tuhan, bila efek dari pandemi corona ini Tuhan membuat sehingga beberapa dari teman-teman kami, kakak-kakak kami ini harus dirumahkan. Tuhan, Engkau yang mengenal akan setiap teman-teman kasih kami ini. Tuhan Yesus memberkati, menolong. Tuhan memberikan mereka roh hikmat, agar dalam segala keterbatasan, dalam segala situasi yang ada, mereka dapat berbuat sesuatu yang berguna. Dan di dalamnya Tuhan tolong dan cukupkan seluruh kebutuhan, bukan hanya kami sebagai pemuda, tetapi dimanapun setiap orang yang mengalami kesusahan, kekurangan, Tuhan Yesus menolong senantiasa. Ya Tuhan, memberkati akan badan pengurus pemuda, walaupun di saat ini tidak dapat melakukan banyak hal, tetapi biarlah kami tetap boleh berkoordinasi, kami dapat membangun komunikasi, dan terus ada untuk boleh melakukan kehendak Tuhan, pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, boleh kami siapkan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami, kakak-kakak pemuda yang ada bertugas di bagian medis Tuhan, bagian kesehatan, kami taruhkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan keluarga-keluarga kami, bahkan siapapun Tuhan yang bertugas untuk menangani akan pasien-pasien corona ini Tuhan. Tuhan Yesus, dalam segala keterbatasan alat pelindung diri, biarlah setiap tim medis ini mendapatkan perlindungan yang seutuhnya dari Engkau, bahwa oleh kuasa darah-Mu, biarlah segala virus, segala kuman mati oleh kuasa nama Tuhan, sehingga sungguh tim medis dapat melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka dengan segala baik. Tuhan berikan semangat, sukacita, kesehatan, dan hikmat, sehingga ketika mereka merawat mereka yang mengalami kesakitan, mereka yang mengalami penderitaan, sungguh mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan lewat tim medis yang ada Tuhan. Dan dalam kasih kemurahan Tuhan, mereka yang mengalami kesakitan, Tuhan berikan kekuatan, dan juga Tuhan lembutkan setiap hati, agar mereka boleh mengerti akan apa yang terjadi ketika Tuhan mengizinkan mereka mengalami kesakitan. Biarlah sungguh mereka boleh mencari Engkau di dalam kehendak-Mu, dan di dalam kasih setia Tuhan, Tuhan yang menjamah tubuh-tubuh yang mengalami kesakitan, dan Tuhan pulihkan. Keluarga-keluarga tim medis, bahkan keluarga-keluarga pasien, yang terus juga di dalam segala kekhawatiran, juga dalam mendukung orang-orang yang dalam bertugas, Tuhan memenuhi dengan hikmat kemampuan, agar mereka tetap taat dan mau memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami juga di saat ini berdoa bagi para peneliti, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan memenuhi mereka dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka dapatkan bagaimana obat-obat yang tepat, bagaimana untuk dapat menyembuhkan pasien-pasien yang ada. Bahkan pemerintah bangsa kami, Presiden Jokowi bersama dengan aparatur pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan kami mohon, Tuhan mau menyertai dan memberkati dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka dapat berkoordinasi satu dengan yang lain dengan baik, sehingga pemutusan atau rantai COVID ini, bahkan efek terhadap ekonomi dan stabilitas keamanan nasional Tuhan, juga semuanya dapat diatasi dengan segala baik. Tuhan, Engkau mengampuni akan segala dosa kami selaku bangsa dan negara,
Bila ada hal-hal yang kami lakukan yang mengecewakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, Tuhan ampuni kami semua, dan Tuhan mau pulihkan kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di dalam kekhawatiran kami, dalam kekurangan kami, yang dari efek pandemi corona ini, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Kami tahu Tuhan, Engkau akan menolong dan memampukan kami untuk mengatasi semuanya ini. Dan Tuhan memberkati akan kami semua untuk tetap peduli terhadap lingkungan di sekitar kami ini Tuhan. Baik itu dari akibat wabah pandemi ini, bahkan dalam kehidupan aktivitas kami hari lepas hari. Tuhan Yesus menolong dan memberikan kami hikmat untuk terus melakukan tugas dan mandat yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjaga alam semesta bumi yang telah Tuhan ciptakan dengan segala isinya ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan yang boleh memberkati kami, memberkati akan hamba-hamba Tuhan yang boleh ada tetap dalam tugas pemberitaan firman Tuhan, dalam pelayanan yang dibatasi untuk boleh ada dalam rumah-Mu yang kudus. Tetapi Tuhan terus memberkati hamba-hamba-Mu untuk terus tetap ada dalam pemberitaan firman Tuhan, untuk membawa setiap umat, untuk boleh mengenal Engkau dalam seluruh rancangan-Mu, ketika Tuhan mengizinkan kami untuk mengalami wabah pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, baik itu hanya melalui media sosial ataupun apa yang bisa kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan yang boleh kami panjatkan kepadamu ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari di saat ini kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 337, ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Ibadah pemuda yang kita selenggarakan di sore hari ini akan segera usai. Untuk itu mari kita menerima berkat Tuhan. Ibadah yang boleh kami langsungkan di saat ini telah usai. Kiranya firman kebenaran yang kami dengarkan sungguh boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan hanya kepadamu saja ya Allah kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Mu yang suci kudus, mau tinggal akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.